Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai katalis dalam bidang industri pertanian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahira Hapsari dengan NIM 2204745. Saya Gia Aristina Madanti dengan NIM 2202229. Saya Hilda Mutia Puspa dengan NIM 2207204. Saya Syifa Nabila Azhara dengan NIM 2205085. Saya Muhammad Faiz Satria dengan NIM 2205211. Pada bagian pertama ada latar belakang. Industri pertanian mencakup segala proses budidaya tanaman, mulai dari pertanian tanaman hingga produksi, pengolahan, distribusi produk pertanian. Katalis merupakan senyawa kimia yang meningkatkan laju reaksi pada reaksi kimia tanpa katalis tersebut secara permanen terlibat pada reaksi. Fungsi katalis sebagai aktivasi yaitu pendorong reaksi berjalan cepat dengan memberikan jalur alternatif, selektivitas yaitu selektif pada suatu reaksi sehingga menghasilkan produk sesuai, dan juga deaktivasi yaitu katalis digunakan sebagai penghambat laju reaksi yang terjadi. Pati merupakan karbohidrat yang terdapat dalam bahan nabati. Singkong karet adalah salah satu tanaman dengan kadar patinya sebesar 98,47% yang tidak dimanfaatkan sebagai makanan karena mengandung unsur kimia asam sianida HCN. Umbi singkong karet dapat dijadikan salah satu sumber bahan baku untuk menghasilkan glukosa yang nantinya dikonversi menjadi bioetanol. Konversi pati menjadi glukosa dilakukan melalui proses hidrolisis. Lalu ada permasalahan dan urgensi yang muncul dalam industri pertanian sehingga dibutuhkannya katalis. Yang pertama, permasalahan yaitu ketergantungan bahan bakar fosil sehingga modern ini dibutuhkannya bahan bakar alternatif. Yang kedua, beberapa proses reaksi kimia dalam industri pertanian berlangsung lambat sehingga efisiensi proses menjadi rendah. Sehingga dari permasalahan di atas, katalis dalam bidang pertanian memiliki urgensi yang mencakup efisiensi proses. Katalis dapat mempercepat laju reaksi yang menghasilkan produk lebih cepat. Lalu yang kedua, pemanfaatan energi. Katalis dapat meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih efisien, salah satunya dalam proses hidrolisis, dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dalam produksi bioetanol. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa contoh penerapan katalis dalam bidang industri pertanian? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh katalis dalam penggunaannya di bidang industri pertanian? Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan katalis pada bidang industri pertanian? Nah, salah satu contoh penggunaan katalis dalam industri pertanian ada dalam artikel yang berjudul Penggunaan katalis homogen dan heterogen pada proses hidrolisis pati umbi singkong karet menjadi glukosa. Urgensi penggunaan katalis pada artikel ini adalah mempercepat reaksi hidrolisis yang akan dipakai untuk mengkonversi pati menjadi glukosa. Proses hidrolisis merupakan reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain yang menghasilkan zat baru. Namun, reaksi hidrolisis ini berlangsung sangat lambat, sehingga dibutuhkan zat lain yang dapat membantu mempercepat proses reaksi tanpa mengalami perubahan atau dikonsumsi oleh reaksi itu sendiri yang berupa sebuah katalis. Katalis yang digunakan dalam artikel ini adalah katalis homogen dan katalis heterogen. Reaksi katalitik mengikuti persamaan reaksi seperti di bawah ini. A tambah C akan dihasilkan AC. B tambah AC akan dihasilkan A, B tambah C. Meskipun katalis C terkonsumsi oleh reaksi 1, namun dihasilkan kembali di reaksi kedua. Sehingga untuk reaksi total atau reaksi keseluruhannya menjadi seperti ini. A tambah B tambah C akan menghasilkan AB tambah C. Mekanisme hidrolisis pati dilakukan menggunakan katalis homogen atau HCl dan H2SO4 dan heterogen atau zeolit. Pada katalis homogen, konsentrasi HCl dan H2SO4 divariasikan dengan waktu hidrolisis yang juga bervariasi, yang digunakan untuk mengamati perolehan glukosa. Pada katalis heterogen, zeolit diaktifasi dengan HCl dan H2SO4
dan perendaman pada suhu 50 derajat Celcius. Variasi massa zeolit digunakan untuk mengamati perolehan glukosa. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari penerapan katalis di industri pertanian. Ini diangkat dari artikel penggunaan katalis homogen dan heterogen pada proses hidrolisis pati umbi, singkong, karet menjadi glukosa. Yang pertama ada jenis katalis dan karakteristiknya. Di artikel ini menggunakan katalis homogen. Katalis homogen adalah jenis katalis yang mempunyai fase yang sama dengan reaktan. Jenis katalis homogen yang banyak digunakan adalah katalis asam, berupa HCl, H2SO4, dan HNO3. Keunggulan katalis homogen berupa tidak mudah teracuni oleh kotoran, dan setiap molekul katalis berfungsi aktif sebagai katalis. Kemudian ada kekurangan katalis homogen, yaitu sulit dipisahkan dari campurannya dan mudah terurai pada temperatur tinggi. Kemudian ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah jenis katalis yang mempunyai fase yang tidak sama dengan reaktan. Jenis katalis heterogen yang digunakan adalah zeolit. Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang bersifat lunak dan mudah kering. Zeolit berwarna putih keabu-abuan, putih kehijau-hijauan, dan putih kekuning-kuningan. Ukuran kristal zeolit kebanyakan tidak lebih dari 10-15 mikron. Kemudian ada keunggulan katalis heterogen, yaitu dapat dipisahkan dari campuran reaksi dengan penyaringan, sehingga mudah diregenerasi dan luas permukaan dan keasaman mudah dimodifikasi. Kemudian ada kekurangan katalis heterogen, yaitu saat permukaan katalis telah jenuh oleh molekul reaktan, maka reaksi tidak dilanjutkan. Selanjutnya, mengenai katalis homogen yang digunakan di sini adalah HCl dan H2SO4, di mana divariasi konsentrasinya untuk mengamati pengaruhnya terhadap perolehan glukosa dari proses hidrolisis pati umbi singkong karet. Di sini terdapat mekanisme reaksi hidrolisis polisakarida yang berlangsung dalam suasana asam, menghasilkan pemecahan ikatan glikosida melalui 3 tahapan. Yang pertama, proton sebagai katalisator asam berinteraksi dengan oksigen glikosida, membentuk asam konjugat yang selanjutnya pemecahan lambat ikatan CO menghasilkan zat antara karbokation karbonium siklis, lalu karbokation mengadisi molekul air dengan cepat membentuk hasil akhir yang stabil dan melepaskan proton. Selanjutnya, hasil mengenai pengaruh konsentrasi HCl dan H2SO4 terhadap kadar glukosa, yang jika kita lihat dari grafik, kadar glukosa tertinggi itu diperoleh pada konsentrasi katalis 0,15 N, di mana kadar glukosa yang diperoleh dengan menggunakan katalis H2SO4 lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan katalis HCl. Hal ini disebabkan oleh jumlah ion H+ yang lebih banyak pada H2SO4 dibandingkan dengan HCl, sehingga semakin tinggi konsentrasi katalis, maka akan semakin banyak ion H+ yang tersedia untuk memutuskan ikatan glikosida pada pati, sehingga reaksi hidrolisis yang terjadi akan lebih cepat. Selanjutnya ada pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa. Dilihat pada grafik tersebut, pada umumnya semakin lama waktu hidrolisis, maka semakin tinggi kadar glukosa yang terbentuk. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa meningkat mulai dari waktu 45 menit sampai waktu 60 menit. Setelah itu terjadi penurunan perolehan sampai waktu 75 menit. Kadar glukosa untuk katalis H2SO4 maksimum diperoleh 27,25% dan kadar glukosa untuk katalis HCl maksimum diperoleh 23,53%. Untuk katalis H2SO4, waktu maksimum yang dicapai yaitu 60 menit dengan kadar glukosa lebih tinggi sebesar 49,25%. Selanjutnya ada katalis heterogen menggunakan zeolit. Dilihat pada grafik tersebut, kadar glukosa dengan menggunakan zeolit reaktivasi HCl memberikan perbedaan yang signifikan. Zeolit yang diaktifkan dengan menggunakan panas menghasilkan kadar glukosa yang lebih rendah daripada yang diaktifkan tanpa menggunakan panas. Pada penggunaan massa zeolit 3 gram, kadar glukosa tanpa pemanasan menghasilkan 14,13%, sedangkan dengan pemanasan menghasilkan 1,78%. Lalu pada grafik kedua,
kadar glukosa dengan menggunakan zeolit yang diaktifkan dengan H2SO4, kadar maksimum glukosa pada penggunaan massa zeolit 3 gram dengan perendaman menghasilkan 12,58%, sedangkan dengan pemanasan menghasilkan 4,42%. Kadar glukosa yang dihasilkan lebih rendah dari zeolit yang diaktifkan dengan HCl. Hal ini disebabkan karena molekul H2SO4 lebih besar daripada molekul HCl, sehingga tidak semua molekul H2SO4 dapat menempati pori yang terdapat pada zeolit. Kesimpulannya, penerapan katalis pada bidang industri pertanian dapat dilihat salah satunya pada artikel penggunaan katalis homogen dan heterogen pada proses hidrolisis pati umbi singkong karet menjadi glukosa, di mana katalis homogen H2SO4 dianggap sebagai katalis yang menghasilkan kondisi optimal untuk memperolehan glukosa, dan katalis heterogen berupa zeolit yang diaktifasi oleh HCl dan perendaman menjadi alternatif efektif untuk proses hidrolisis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.